Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini. Hari Kamis 14 Desember 2023. Di pagi hari ini kita akan memetakan untuk satu hari ke depan untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ada potensi dan peluang yang terbaik kita dapatkan. Satu hari kemarin kita coba untuk review untuk melihat kondisi bagaimana mapping hasilnya ya. Jangan lupa untuk satu hari kemarin ada news yang cukup berdampak di jam 2 dini hari tadi, artinya ikut jam 2 dini hari tadi. Namun di chart candlenya ikut yang kemarin tentunya ya. Jam 2.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 2.30 waktu Indonesia Barat ya. Ini adalah salah satu news yang cukup signifikan dan berpengaruh besar, namanya Federal Fund Rate atau pengumuman suku bunga Federal Open Market Committee ya. Ada siaran pers oleh Fed tentang kenaikan suku bunga atau informasi perubahan suku bunga. Hasilnya juga signifikan, biasanya cukup berpengaruh ya, meskipun angka-angka yang ada di sana terkadang berbeda tipis atau bahkan tidak ada perubahan, namun isu ini terkadang bisa membuat sentimen market yang sangat besar ya. Kita nanti akan lihat bagaimana dinamikanya jelang news dirilis dan efeknya setelah rilis. Sebelum masuk ke sana, kita evaluasi dulu untuk di pagi harinya ya. Dari pagi kita perkirakan kemungkinan akan bergerak menuju ke atas dengan simulasinya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, break dari area 1988. Kemudian menuju ke 93, koreksi dan kembali naik ya. Ini kita perkirakan seperti ini. Dari sisi swing high-nya akan menuju ke atas. Demikian juga dari sisi swing low-nya. Jika ya kondisional, tentunya ini syarat yang harus kita lihat. Jika di area yang kita lingkari ini tidak menembus dan ada banyak penolakan, ada ciri market ini akan berbalik, maka bisa jadi akan konsolidasi atau bahkan bisa reversal. Jika ini bergerak turun, maka kita tandai dengan warna kuning sebagai tanda untuk kehati-hatian. Di area ini adalah area di mana kita menguji kekuatan seller. Jika di area ini tidak mampu menembus, dan nanti kita lihat di candle-candle berikutnya ada petunjuk perubahan warna, ada loss momentum atau rejeksi yang cukup signifikan, kita akan perhatikan bagaimana pengaruhnya terhadap candle-candle yang terbentuk sebelumnya. Kita tandai warna kuning area, bukan garis. Kita menandai di area ini adalah area support. Sehingga ketika dia bergerak turun, tidak mampu menembus dengan kuat, artinya tidak ada break yang signifikan di sana. Ya, jangan dilihat di break yang kecil seperti ini terlalu mepet, terlalu berdekatan, sehingga tidak disebut dengan breakout valid. Maka di area ini ketika dia mencoba untuk menembus tapi gagal, kalaupun menembus hanya kecil sekali, tipis sekali, itu artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian selanjutnya tidak ada konfirmasi berikutnya. Bahkan setelah ini mencoba untuk menembus supportnya, ternyata diikuti kekuatan bullish yang lebih kuat lagi. Dari dua candle terakhir, hijau dan merah, ini hijau lebih besar, lebih kuat kekuatannya dibanding satu candle merah ini. Setidaknya ada petunjuk kekuatan bullish sudah muncul dengan lebih besar. Sehingga nanti kita uji lagi di resisten yang terdekat di sini. 1982, kemudian di yang banyak disentuh di warna kuning 1989.
Ketika masih berada di area ini akan konsolidasi sampai break ya. Bahkan kita tandai breaknya harus lebih tinggi dari sumbu yang ada di sebelah kirinya, yakni di kisaran 1996 ya. Kita perkirakan sebelum news kita perkirakan area jenuh itu akan di 2007 ya. Tentu ketika sudah ada news, ini newsnya kan jam 2 malam, artinya untuk sesi trading harian kita batasi maksimum jam 12 selesai sudah. Artinya kita bisa tutup semua posisi jelang news dan kita bisa gunakan informasi untuk news itu untuk kita entry kembali kalau kita masih terjaga di sana. Nah, kita lihat jelang rilis jam 02 dini hari. Perhatikan di pergerakan ini mencoba naik gagal, demikian juga dia mencoba turun bahkan terendah di 1978, ini ditolak, ada rejeksi yang sangat kuat di sana. Ada rejeksi yang sangat kuat, itu artinya seller juga berat. Kemudian mencoba kembali, gagal lagi, mulai hijau tapi masih berat. Ada doji di sana, ada keraguan. Market ini ada keraguan, mau bergerak turun juga berat, mau bergerak naik juga masih belum kuat. Sehingga tentu di kondisi ini yang kita lakukan adalah menunggu hingga news ini selesai. Atau setidaknya hingga terbentuk candle baru. Setelah itu baru kita baca kembali. Karena berada di area konsolidasi. Ya, kita memang ada kecenderungan dari sisi swing high-nya menuju ke atas, dari sisi swing low-nya juga menuju ke atas, tetapi ada keraguan di sana. Kita perkirakan memang dari awal akan bergerak naik, hanya saja mungkin hanya kita perkirakan di 2007 ya. Ternyata break dari level bahkan di jenuhnya sudah dilewati karena news yang cukup besar ini, maka berpengaruh terhadap candle berikutnya masih berlanjut hingga tutupan pagi hari tadi. Kemudian di hari ini dibuka dengan bullish mendominasi, itu artinya kekuatan bullish memang masih sangat kuat ya. Kita coba lihat dengan hadirnya satu kekuatan bullish ini tentu bisa menjadi petunjuk awal akan kembalinya kekuatan buyer. Namun kita akan mengujinya di area resisten di sana karena banyak sekali ditolak di sana. Bisa jadi setelah break dari level bawah kemudian akan terkoreksi. Jadi simulasinya kira-kira begini ya, akan mendekati area resisten, kemudian akan terkoreksi, akan koreksi dulu. Apakah nanti hingga di area di sini atau bahkan mendekati area retracement-nya. Atau bahkan mendekati area retracement-nya. Kalau kita tarik dari garis Fibonacci ya, kira-kira retracement-nya berada di kisaran warna kuning yang kita tanda ini ya. Oke, kita coba hilangkan biar tidak terlalu banyak mengganggu. Fokus kita adalah koreksi, setelah koreksi dia akan kembali naik. Setelah koreksi akan kembali naik ya. Hari ini daily range-nya akan berkurang dari yang kemarin, mengingat yang kemarin ada pengaruh news yang cukup besar ya. Kemudian jika nanti ternyata di area ini mampu dilewati, maka ada kemungkinan akan mendekati area support di sini. Kemudian akan koreksi kembali di area ini, nanti kita menguji apakah juga mampu menembus atau bahkan akan reversal ya. Kira-kira seperti ini. Kalau saya tarik yang agak miring gini. Ini untuk menandai
area ujinya. Oke, simulasinya begini, silakan nanti disesuaikan. Silakan disesuaikan dengan update harganya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana candle baru itu akan terbentuk dan bisa mempengaruhi ya. Kita akan coba untuk menempatkan entry point kita yang terdekat dulu. Kita manfaatkan untuk koreksinya, kita tempatkan sell di sini di 2026.29. Kemudian target yang terdekat kita tempatkan oke, kita coba untuk cek dulu jarak antara runningnya. Kita naikkan sedikit. Oke, 2006.29 cukup ini. Kemudian untuk targetnya yang terdekat kita tempatkan mendekati area ujinya. Oke, yang pertama di 2019 untuk target yang terdekat di 2019.04. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita targetkan di area ini ya. Target yang kedua kita tempatkan di 2011.68. Target yang kedua di 2011.68. Di mana area jenuhnya? Area jenuhnya kita tempatkan di kira-kira 1995 ya. Ini area jenuhnya kita tempatkan di 1995 poin sekian ya. Kemudian dari sisi atas ya, kita bisa menempatkan entry buy kita setelah terkoreksi, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan ke atas atau tanda-tanda bullish akan sudah muncul di sana dengan pergerakan yang ada. Apakah nanti mendekati di 2011 ini atau bahkan mungkin hanya di 2019, asalkan ada petunjuk, ada konfirmasi naik, kita bisa manfaatkan untuk buy di sana. Tentu sudah terkonfirmasi ya, karena ini kecenderungan akan lebih dominan ke atas. Kita bisa menempatkan buy-nya setelah mulai bergerak naik ya, mungkin di sini atau di sini ya, ketika nanti dia hanya sampai di 2019 atau mungkin ya hanya bergerak kecil ya, tidak sampai di sana dan kemudian mulai ada kekuatan bullish yang lebih besar ya. Kalau kita menempatkan di awal, kita tempatkan dari harga sekarang ini ya, kita kasih jarak ya, kira-kira di 2040. Oke, 2040 terlalu tinggi, kita turunkan ya. Di sana ada area resisten yang harus kita jaga, harus hati-hati. Berada di puncaknya, kita juga nanti harus betul-betul lebih hati-hati. Boleh kita menunggu hingga break dari resisten di sana ya, 2037. Kemudian koreksi turun baru kita buy juga boleh. Namun jika nanti ternyata tidak sampai turun panjang, tidak sampai menembus target ini, bahkan di awal langsung bergerak berbalik ya, kita bisa menempatkan buy-nya di 2041 di sana. Apakah ini di puncak? Ya, kalau dari candle saat ini iya, tapi tentu kalau kita lihat secara keseluruhan lebih tinggi lagi, masih jauh dari puncak.
Baik, kita tempatkan di 2041.22. Kita akan targetkan di kisaran cukup panjang ini ya, karena pergerakan satu hari kemarin yang banyak. Kita targetkan di 700-an ya, di 2048.72. Kita targetkan yang pertama di 2048.72 ya. Selanjutnya untuk target berikutnya kita tempatkan mendekati area pantulan ya, di 2056. Target yang kedua kita tempatkan 2056.17. Oke, kemudian untuk area jenuh kira-kira di mana kita menempatkan area jenuhnya? Kita tempatkan area jenuh di 2069. Area jenuh kita tempatkan di 2069. Di 2069. Ya, meskipun area jenuh tidak serta-merta nanti pasti berbalik ya. Kita lebih berhati-hati saja. Di area puncak ini berpotensi akan konsolidasi atau reversal. Tentu ini nanti sebagai kehati-hatian ya. Kita tandai biar kita tidak terjebak dengan posisi yang terlalu di puncak ya. Untuk satu hari ini tentu ini cukup tinggi sudah ya. Meskipun potensinya masih ada, kita gunakan yang realistis, masuk akal aja dulu. Mungkin ini dulu yang bisa kita berikan untuk mapping pagi hari ini. Silakan disesuaikan dengan style masing-masing, bukan untuk diikuti serta-merta, karena ini bukan sinyal yang harus diikuti. Kita hanya memberikan jabaran, hanya memberikan pendapat ya. Selebihnya silakan disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Tidak semua orang punya style yang sama, punya cara yang sama. Setidaknya ada masukan, ada informasi yang kita bisa pertimbangkan. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita juga seperti hari-hari sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.